semua bebas memilih. Karena itu lihat apa yang akan dikatakan oleh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka lihatlah tempat kudus yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Tempat kudus adalah tempat Allah yang Maha Kudus, yang akan menguduskan kita sebagai umatnya, dan kitalah yang diharapkan oleh Allah sebagai gereja yang hidup, bukan bangunannya. Kalau bangunan setiap tahun kita bisa buat megah, tetapi iman kita kepada Tuhan kita belum tahu apakah tetap bertumbuh dan bertumbuh atau sekarang sudah mulai lain. Ya. Mari kita selidiki kembali. Pertumbuhan kita tidak ada yang tahu. Ada orang yang mengatakan saya bertumbuh iman saya di gereja ini, belum tentu. Semangatmu boleh berkobar-kobar, tetapi imanmu belum tentu berkobar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali hari kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis Amsal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikianlah dikatakan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatunya harus memiliki perencanaan yang matang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai hari-hari kita, untuk menjalani setiap kehidupan kita, pasti kita memiliki rencana yang indah ke depan. Tidak ada orang ketika bangun pagi yang dipikirannya adalah kehancuran, tidak mungkin itu. Tidak ada orang ketika bangun pagi yang di dalam pikirannya pasti yang akan dia hadapi adalah penderitaan, kesedihan. Tidak ada yang menginginkan itu. Tetapi bagaimana setiap hari di dalam pikirannya akan merancang hal yang baik ke depan. Karena itu firman Tuhan menyapa kita dengan mengatakan, dengan hikmat rumah didirikan. Ini adalah persiapan yang matang untuk kita. Segala sesuatunya harus tersusun rapi dan teratur. Siapakah di antara kita yang tidak menyukai hidup teratur dan disiplin? Mungkin kita sekarang sudah mulai bosan dengan hal-hal yang rutinitas. Jangankan kita, dunia ini pun kadang kita paksakan untuk mengikuti selera kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar tidak sadar, terkadang kita mau mengubah yang namanya keteraturan yang sudah diciptakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana kita ingin mengganti bagaimana matahari itu yang tadinya terbit dari timur mau kita ganti menjadi dari selatan. Itu tidak mungkin. Karena Allah sudah menciptakan keteraturan itu untuk kehidupan kita. Nah, karena itu kita diingatkan supaya bagaimana kita berhikmat untuk membuat pondasi, untuk mendirikan suatu bangunan. Yang kedua yang mau dikatakan adalah kepandaian
dengan kepandaian itu ditegakkan. Maka setiap orang harus memiliki kecakapan untuk bisa diterima, untuk bisa hidup di dalam tantangan dunia ini. Dari berhikmat baru memiliki kecakapan. Orang tanpa kecakapan, orang tanpa kepandaian, orang tanpa ada keahlian, dia akan tergilas oleh kemajuan zaman saat ini. Karena itu mari kita punya perancangan, kita punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita membentuk pribadi kita, bagaimana kita membentuk diri kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan memiliki kepandaian. Yang berikutnya yang mau dikatakan adalah pengertian. Bagaimana kita memahami gejala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan berhikmat kita akan bangun dari setiap kehidupan kita. Dengan kepandaian kita akan berjalan tegak untuk menghadapi segala tantangan dan persaingan yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dan dengan pengertian kita akan mengisi setiap kamar-kamar. Yang dimaksud adalah mengisi hidup kita. Banyak kebosanan yang akan kita hadapi. Jika kita tidak memahami keadaan, itu akan menjadi suatu musibah bagi kita. Jika kita tidak memahami peristiwa-peristiwa, itu akan menjadi kebosanan bagi kita. Tetapi bagaimana kita memahami itu semua? Agar kita paham untuk mengisi hari-hari kita. Terkadang suka duka dipakainya. Terkadang hal yang tidak mengenakkan dalam tubuh kita. Kita harus hadapi itu. Maka sebagai orang yang beriman, mari kita keluar dari titik nyaman kita dan isilah itu dengan suatu pengertian, pemahaman dari suatu peristiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, maka hidup kita akan diisi oleh hal-hal yang berharga, oleh hal-hal yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Mungkin ketika kita sekarang sedang beraktivitas di tempat pekerjaan kita tidak bisa menerima reward yang kita harapkan. Tetapi di situ kita punya pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh materi. Disinilah kita sebagai orang percaya memiliki identitas sebagai orang percaya yang tangguh, berhikmat, berkepandaian, dan memiliki pengertian di tengah-tengah zaman ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Mungkin kita sekarang sedang dalam keadaan depresi. Kita sekarang dalam keadaan yang tidak percaya diri. Siapakah kita? Mungkin melihat orang-orang di luar sana kita mengatakan, dia orang tuanya memiliki kecukupan. Dia orang tuanya pasti mampu untuk menyekolahkan. Dia orang tuanya pasti mampu untuk memberikan biaya kehidupannya. Ketika kita terlahir dari keluarga yang tidak mampu, jangan pernah katakan bahwa hidupmu hanya sampai di situ. Tetapi dari situlah kita bisa beranjak. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa suatu kegagalan. Tidak ada orang yang sukses tanpa suatu tantangan. Tidak ada orang yang sukses kalau dia tidak melangkah dari titik yang paling dasar. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita langkahkan kaki kita dengan mengatakan, urupi au mangula, ulaun namarguna, bonana dahu ujungna, homa bain jadina. Karena Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk segala setiap aktivitas kita. Hargailah setiap pekerjaanmu dan aktivitasmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk selalu merancangkan rancangan kehidupan kami hanya di dalam kasih setiamu. Karena itu Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah Tuhan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menyertai kehidupan kami dan seluruh orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan yang menyapa setiap jemaat-Mu. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang bisa kami perbuat. Tetapi kami yakin bahwa Engkau tetap menyertai kami dan membimbing kami untuk menjalani kehidupan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan kepada yang berduka.
Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai seluruh jemaat-Mu yang menghadapi segala tantangan kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, baik kepada anak-anak dan juga di masa-masa ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan memenangkan kami untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, terlebih di pandemi COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, kepadamu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tetap berpegang teguh kepada iman, tetap tegakkan iman kita, dan tetap jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.